laptopnya hang atau saya kepental sendiri. Jadi sementara kita pakai Google Meet dulu ya, yang agak ringan. Oke, uh, kita mulai aja ya. Jadi kalau sesuai modul 2 itu kita akan belajar yang namanya statistik deskriptif ya, teman-teman. Ada yang namanya ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Kalau yang pertama itu penyajian data tuh masih inilah. Jadi intinya bagaimana data-data itu disajikan atau ditampilkan ya. Bisa bisa bentuk tabel, bisa bentuk apa tuh? Diagram, bar chart, histogram, box plot, lingkaran. Tapi yang kalau menurut saya yang paling umum sih diagram ini ya, diagram batang sama histogram sih kalau untuk di sini. Kalau untuk lingkaran atau box plot tuh sebenarnya kalau untuk realnya tuh kurang kurang begitu kurang begitu populer karena sering misleading. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada yang namanya distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu apa sih? Distribusi frekuensi itu tuh menggambarkan eh, seberapa banyak jumlah jumlah benda untuk benda atau untuk item atau kategori yang sama gitu ya. Jadi misalkan kayak dalam satu kelas nih, satu kelas mahasiswa metode apa kelas metode statistik total ada berapa? Ada 50 mahasiswa gitu. Itu misalkan saya membaginya tuh oke, jadi mahasiswa yang nilai UAS-nya di atas 80. Nah, kan misalkan ada 10 atau ada 20 orang gitu ya. Terus mahasiswa yang nilai UAS-nya di atas 60 sampai 80. Nah, itu kan ada lagi misalkan berapa orang. Itu kalau misalkan kita bikin table itu namanya jadi distribusi frekuensi. Jadi kalau saya buka Excel ya, kalau saya buka Excel tuh contohnya kayak gini nih, misalkan ya. Kalau dari yang saya bilang tadi nilai UAS, terus di sebelah sini banyaknya mahasiswa. Ya. Nah, jadi jadi kalau teman-teman lihat eh ini kelihatan kan ya. Jadi ada nilai UAS, ada banyaknya mahasiswa. Nah, banyaknya mahasiswa ini yang disebut sebagai distribusi frekuensi ya, teman-teman. Kak Restu, maaf layarnya ini gelap. Unscreen dulu, Kak. Tadi Oh, ada yang dipencet. oke. Saya coba lagi ya. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah. Oke, jadi Kelihatan, Kak. gini ya teman-teman. Tadi saya ngasih contoh yang dimaksud distribusi frekuensi itu apa sih? Jadi distribusi frekuensi itu menggambarkan eh, banyaknya banyaknya item pada suatu kategori. Misalkan ini adalah contoh dari distribusi frekuensi. Tadi misalkan nilai UAS ya, contohnya ya. Nilai UAS 41 sampai 60 itu ada berapa mahasiswa yang dapat nilai segitu? Ada 5. Nilai UAS 61 sampai 80 ada berapa mahasiswa yang dapat nilai segitu? Ada 30. Ya. Atau gampangnya seperti ini ya. Misalkan ya barang. Misalkan pulpen, pensil, penghapus. Misalkan ya. Terus
terjual. Akan seperti ini ya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari tabel distribusi frekuensi. Oke ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat misalkan di kantornya gitu kan ada tabel yang menunjukkan informasi kayak gini, ini sebenarnya distribusi frekuensi ya, teman-teman. Jadi ini menunjukkan banyaknya ya, menunjukkan banyaknya item, banyaknya item, makanya namanya distribusi frekuensi. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke gimana cara kita bikin tabel ini. Silakan kalau ada yang mau tanya atau kalau ada yang nggak paham ya, seperti biasa langsung open mic aja nggak apa-apa. Maaf Kak, mau tanya? Ya? Saya mau tanya Kak. Ya, silakan. Ini untuk penentuan penentuan panjang kelas, setiap kelas itu apakah wajib sama untuk semua kelas atau boleh beda-beda? Misalkan kelas yang paling atas panjangnya 7 kelas, kemudian yang bawah 10 kelas. 10 kelas lagi panjangnya gitu. Ya. Itu ya yang akan saya ajarkan selanjutnya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ini namanya kelas ya. Dari 0 sampai 20 tuh jadi kategori yang ada di sini ini namanya kelas. Ya, teman-teman. Jadi jadi maksudnya kelas pertama 0-20, kelas kedua 21-40 dan seterusnya. Ini namanya kelas. Nah, kalau tadi Masnya nanya ini untuk tiap ini nih boleh beda-beda nggak gitu? Idealnya tuh nggak boleh. Idealnya tuh tidak boleh ya, teman-teman. Tapi sih sebenarnya terserah gitu. Bahkan di dalam prakteknya tuh juga ya ada aja orang yang nulis nilai UAS 020 terus 21 sampai 100 gitu misalkan. Ada aja kan suka-suka ini kan. Nah, sebenarnya ya terserah kita aja asal kita paham maksudnya seperti apa. Cuman idealnya nggak seperti ini ya, teman-teman. Karena bagaimanapun juga itu tuh bikin kita jadi penasaran gitu kan. Kalau misalkan nilai UAS dari 21 sampai 100 ada 50, ya kan kita kan nih. Saya mana sih kok itu jadi. Saya ini kan ya. Ini sementara saya nih misalkan nih, kalau misalkan saya tulis kayak gini ya, ini sekarang teman-teman bisa tahu nggak mahasiswa yang dapat nilai UAS 60 itu berapa orang? Kira-kira bisa terlihat nggak dari informasi seperti ini? Tidak Kak. Tidak. Tahu karena kelasnya terlalu kurang. Halo? Ya. Halo? Ya, Kurang Kak. Kurang kelihatan ininya. Halo? Iya, halo. Hai. Oke, teman-teman. Jadi nilai UAS segini nih. Ini menurut teman-teman informasi seperti ini bagus nggak? Atau bisa ditiru nggak? Nggak bisa karena Halo. Kegedean kelasnya. Karena datanya tidak lengkap. Halo. Hai.
Apakah Kak Restu tidak mendengar suara? Halo, teman-teman, suara saya kedengeran kan? Kedengaran, Pak. Halo? Halo, ya terdengar Halo, Kak. kedengaran, Pak. Baguslah kalau kedengeran. Ya, Nah, jadi untuk yang ini kira-kira teman-teman bisa ketahuan nggak yang dapat nilai 20 tuh yang dapat nilai 40 tuh ada berapa banyak? Kalau informasinya seperti ini. Tidak tahu. Tidak, Kak. Tidak ketahuan. Tidak, Kak, karena tidak ketahuan karena kategorinya tidak lengkap. Oke ya. Jadi jadi kalau informasi seperti ini kurang efektif ya, teman-teman. Iya. Maksudnya kita tidak tahu apakah 50 orang itu semuanya mendapatkan nilai 21 atau mendapatkan nilai 100. Oke. Bahkan sebenarnya nih mana sih? Sebenarnya saya tulis seperti ini pun itu informasinya masih kurang detail, tapi ini nggak masalah ya teman-teman, karena gimana pun juga udah cukup menggambarkan sudah cukup menggambarkan frekuensi dari masing-masing kelas. Kalau mau lebih detail lagi, ini jangan 0 sampai 20, anggaplah 0 sampai 5. Ya kan, terus ini misalkan 6 sampai 10. Nah, seperti itu ya. Cuman kalau misalkan seperti itu dikhawatirkan jadi panjang ke bawah tabelnya. Yang mana sebenarnya distribusi frekuensi itu idealnya memang tidak perlu terlalu panjang ke bawah seharusnya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum saya lanjut? Mau tanya, Kak. Pak Halo? Restu mau tanya. Halo? Oke. Kalau gitu saya akan coba ke sini ya, teman-teman. Kak Restu, cek. Ya, jadi kita balik dulu sebentar ke PPT. Di PPT ini Pak Restu, ada yang ingin bertanya, Pak Restu? cara untuk membuat tabel Kayaknya distribusi. Kak Restu nggak bisa dengar suara kita deh. Jadi yang pertama itu kita harus cari jumlah kelasnya dulu. Jumlah kelasnya ada berapa? Kita bisa pakai rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu sampel ya. Terus ada lebar kelas. Lebar kelas itu maksimum, minimum dibagi sama jumlah kelas. Nah, terus ini ada batas bawah kelas. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita akan cari jumlah kelasnya dulu ya. Kak mau tanya lu. Sebelumnya ini saya ada data acak aja ya, data ngasal lah istilahnya, data random. Jadi saya ada 15 mahasiswa. Terus saya ada nilai UAS-nya masing-masing. Nah, informasi ini nanti akan kita bikin menjadi yang namanya tabel distribusi frekuensi. Oke. Jadi pertama itu kita harus nentuin yang namanya jumlah kelas. Kita cari jumlah kelasnya dulu ya, teman-teman. Jumlah kelas itu pakai rumus sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N sama dengan jumlah sampel. Nah, oke, di sini kita ada 15 ya. Berarti N-nya itu ada 15. 15 tinggal kita hitung K-nya. Kita hitung K ya, teman-teman. Kita bisa pakai Excel untuk mempermudah. 1 ditambah dalam kurung deh ya. 3,3 kali
Lock. Kita locknya pakai lock basis 10 ya. 15. Nah, kita enter. Dapatnya kan 4,8. 4,8 itu kita bulatkan ke atas. Oh, maaf, ini kayaknya suara saya hilang ya. Suara Bapak kedengaran, cuman Bapak nggak bisa dengar suara kita. Oh, tapi teman-teman dengar suara saya ya? Dengar, Pak. suara Dengar, kita Kak. nggak. Siapa nggak dengar Jangan suara kita? sampai Bapaknya. Bentar ya. Coba. Bentar. Sudah satu orang aja, sudah. Halo, tes. Iya. Ya, Kak. Halo Pak. Halo. Kedengeran. Halo, tes. Tes. Cek. Halo? Ini kedengeran nggak? Dengar. Dengeran. Iya, kedengeran, Pak. Oke. Oke, ini kedengerannya begitu ya. Oke lah. Oke, saya lanjut lagi ya. Mau tanya dulu, Kak. Boleh? Ya, halo? Mau tanya dulu bisa nggak? Apanya Mbak? Maaf. Mau tanya. Oh, mau tanya? Iya, silakan. Langsung aja nggak apa-apa. Ini bahasan yang kemarin sih. Iya, nggak apa-apa, silakan. Bisa banget. Ini ada di tes formatif di modul 1, Ya. di modul 1 di tes formatif 2. Sebentar. Saya coba buka ya modul 1. Modul 1 formatif 2. Formatif 2, mana formatif 2? Formatif 2 ini ya, nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10. Ya. Nomor 10, mana nomor 10? Ini. Ya. Tolong jelaskan. Ya. Tolong jelaskan kalau saya hasil menghitung saya itu hasilnya 0. Tapi di kunci jawabannya itu N pangkat 2. Yang D. Di kunci jawabannya N pangkat 2. Ya. Oke ya. Sebentar ya teman-teman, kita coba agak mundur sedikit ya. Jadi apa sih tadi soalnya?
I 1 sampai N, I 1 sampai N, gini kan ya. Terus Ya, apa? I pangkat kuadrat 2. dalam kurung I kurangi I pangkat 2. I kurang I pangkat 2. I kurang I pangkat 2. Ini I juga ya. Oke. Sebenarnya gini. Sebenarnya kan kok sama dengan 0, sorry. Ini kan artinya kayak gini ya. Jumlahkan I pangkat 2 dikali dengan I dikurang I pangkat 2 dari 1 sampai N. Gitu ya. Ya. Sekarang kalau misalkan I-nya nih kita ganti 1 deh. Berarti kayak gini kan ya. 1 pangkat 2 dikali 1 kurang 1 pangkat 2. Gitu ya. Iya. Tambah 0. Terus 2 kan 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 2 pangkat 2. Ya kan? Nih. Terus tambah berapa sampai banyak gitu. N, ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita hitung berarti 1 kurang 1 0 pangkat 2 0. Gini ya. 0 tambah 2. Ini 0. Ini 0 juga gitu. Terus nanti yang isinya 3 sama juga kan 0 juga gitu. Terus hasilnya itu 0. Nah, masalahnya adalah kenapa di BMP Gak ada jawabannya. Jawabannya D ya. Kenapa jawabannya D? D itu kan berarti kan N pangkat 2 ya. Oke. Oke. Coba kalau gini deh ya. Coba kalau kayak gini ya. Ini kan di sini kan ada I dikurang I pangkat 2 ya. Kita coba panjangin dulu deh. Ini kan I-nya kan jadi kayak gini kan ya. I kuadrat min 2I kuadrat tambah I kuadrat. Kan jadinya gini ya. Terus di depannya tuh ada I pangkat 2 gitu. Jadi kalau kita kaliin ini ke sini masing-masing, jadinya adalah I pangkat 4 dikali 2 I pangkat 4 tambah I pangkat 4. I pangkat 4 gini ya. Nah, terus oke. Dari sini kita coba ya. Kita coba kalau masukin I-nya sama dengan 1. Kalau I sama dengan 1 tuh berarti 1 kurang 1. Kalau I-nya sama dengan 1 ya, 1 kurang 2 tambah 1. 0. Gitu kan ya? Tambah. Iya kan? Kalau I-nya 1 jadi 0 juga kan ya? 1 kurang 2 tambah 1. Oke. Sekarang kalau I-nya 2 pangkat 4 16 tambah sorry. Kok tambah sih? Maaf. 2 pangkat 4 16 dikurang 2 kali 16 berarti 32 ditambah 16. 16 kurang 32 min ketemu plus min 0 juga. Oke, ya iya. Ya jadi BMP-nya salah. Binar, ngawur. Lah. Itu ini ya, teman-teman, ada benernya enggak, bukan soalnya bener ya, bukan jawabannya bener 0, tapi memang kadang-kadang tuh dalam soal BMP tuh ada yang memang jawabannya tuh agak ngaco, teman-teman. Ini tuh bahkan bukan cuma sekarang aja, dulu pun waktu saya ngajar saya ngajar di semester sebelumnya itu memang ada beberapa jawaban di BMP tuh yang memang tuh ngaco kayak gitu. Sekarang kayak gini ya, secara logik ya. Ini kalau dijumlahin semuanya 0 gitu, dari mana bisa dapat jawaban N pangkat 2?
gitu ya. Iya. Nol vote. Jadi Ya, jadi gini ya, teman-teman. Kalau misalkan kita lagi ngerjain soal BMP nih, kita udah coba ngitung misalkan itu jawaban yang benar adalah jawaban hasil hitungan kita dengan syarat hitungan kita tuh udah sesuai sama rumusnya lah, rumus yang diajarkan gitu. Kalau misalkan hitungan kita udah sesuai, hasilnya tuh pasti benar gitu. Kalau di antara A B C D ini nggak ada jawabannya, yaitu itu kemungkinan besar BMP-nya yang agak ini sih, agak ngaco gitu maksud saya ya. oke. Ketawa. Oh, Oke ya, iya. teman-teman. Iya. Oke, Makasih, Kak. sementara saya balik ke modul 2 ya, teman-teman. Oke, sampai sini tadi ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait dengan table frekuensi? Tidak ada. Lanjut. Oke, teman-teman. Kak. Kalau ya silakan. Bentar dulu. Yang tadi itu I2-nya dikurang 2 jadi 0 gitu ya? Yang mana? Yang ini? Bentar. Yang ini atau yang mana? Yang ini sama dengan atas tuh. Mana? Ini. Ya, Oke, yang mana Mas? I2 dikurang mana? Maksudnya yang mana? maksudnya itu kan I2 sama buka kurung ini kan dikali kan? Berarti 1 kurang 1 apa sih I sama I? Ini adalah I pangkat 2. Ini 1 ya. Ini iya, rumusnya tuh yang ini ya, teman-teman. Itu rumusnya. Iya, sedangkan yang ada di sini ini tuh versi yang udah dipanjanginnya. Oh. Jadi rumusnya ini diketahuinya. Iya, jadi rumusnya jadi rumus ini kalau dipanjangin tuh hasilnya seperti ini, Mas. 1 pangkat 2 dalam kurung 1 kurang 1 pangkat 2. Ya Jadi yang hasilnya. dihitung pangkatnya ya? Semuanya sih, Mas. Jadi dari 1 dikurang 1 0. Ya itu kalau udah ada 0 ya 0 semua ya, mau dipangkatin, mau diakar, mau dikali bagi. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Atau terkait khususnya terkait yang ini ya, terkait ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan balik ke Excel yang tadi ya, teman-teman. Oke, jadi untuk membuat tabel frekuensi, itu langkahnya ada 3. Yang pertama itu kelas. Kita tentuin kelasnya berapa. Yang kedua, kalau kelasnya udah ketemu, kita tentuin lebarnya berapa. Baru batas bawah. Oke ya, teman-teman. Nah, ini kita cari nih. Ini jadi saya ada data ya. Saya ada data ini data asal aja ngarang coba-coba. Jadi data ini tuh data nilai UAS dari berapa? 15 mahasiswa. Nah, yang pertama adalah kita cari jumlah kelasnya ya. Kita cari pakai rumus ini ya, teman-teman. Kita cari pakai rumus ini nih, 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu berapa? N-nya 15. 15 itu dari sini ya, sebanyak ini ya, 15. Kita udah hitung, 1 tambah 3,3 log 15, hasilnya itu 4,8. Nah, sekarang kalau hasilnya desimal gimana? Kalau hasilnya desimal itu kita bulatkan ke atas. Kita bulatin ke atas ya, teman-teman. Jadi, kalau di sini 4,8, kita bulatkan jadi 5 ya. Nah, berarti kita udah dapat nih. Kita udah dapat kelasnya ada 5. Oke, nah yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah
apa tadi yang kedua ya? Lebar kelas. Kita nilai maksimum, nilai minimum dibagi jumlah kelas ya. Nah, sekarang kita cari nilai max. Nilai min. Oke. Nah, dari sini, teman-teman, itu nilai maksimumnya berapa? Yang paling gede berapa nilainya? 91. 95. 95. Oke, 95 ya. Yang paling kecil berapa? 64. 64. 61. 61. 61. Oke. 1. Nah, kalau udah, kita tinggal kurangin aja. 95 dikurang 61. Kita dapat 34. Nah, apakah sudah selesai? Belum. 34 ini harus kita bagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa tadi? Jumlah kelasnya 5. Nah, barulah kita dapat apa sih ini namanya? Lebar kelas ya. Oke. Kita dapat lebar kelas. Tapi lagi-lagi karena ini desimal, kita bulatkan ke atas ya, teman-teman. Karena ini 6,8, kita bulatin jadi 7 ya. 7. Terus, apalagi habis ini? Apakah sudah? Nah, kita harus menentukan batas bawahnya, batas bawah kelas. Oke. Batas bawah. Nah, sebenarnya kalau gampangnya ya, batas bawahnya ini nih nggak perlu kita tentukan gitu. Nggak perlu kita tentukan, kita cukup lihat aja nilai minimalnya berapa. Nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil kan 61. Ya udah, berarti itu jadi batas bawahnya. Nah, terus kita udah punya ini nih, kita udah punya kelas, kita udah punya lebarnya berapa, kita udah tahu batas bawahnya berapa, terus gimana cara kita bikin tabel frekuensi ya? Ini aja, apa sih? Bisa ya, nggak usah kayak gitu ya. Kita tinggal bikin seperti ini aja teman-teman. Jadi misalkan, misalkannya dari 61 kita hitung 7, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Gini ya, teman-teman. Nah, gini kan. Terus selanjutnya berapa? Selanjutnya ya 68 kan. 68, 69, 70 sampai berapa nih? 68 sampai 74 ya. 74. 74 apa 6? 4 ya. Iya. 68, Tambah 9, 70, 71, 72, 73, 74. Oke, 74. Berarti selanjutnya dari 75 sampai ke berapa? 82. 82 ya. Iya. 83 sampai 90. 83. Sampai berapa? 90, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Kak. 75, 79, 80, 81. Berarti tadi 81. Oh, ini 81 ya? Ya, 81, 82 sampai 88. 88. 88. 89. Ini 89 sampai 90. 90. 95. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 95, Kak. 95 ya. Oh, 89-nya dihitung ya? Iya, 89-nya dihitung. Kakak izin aja. Udah cukup kan? 96 sampai 101. Sudah cukup kan? Kak izin aja, Kak.
Iya, silakan yang mau tanya. Kan kita baru first time ya ikut ini. Kak, itu intervalnya harus sama ya. Jadi kan itu kan 6 kemudian sampai ke bawah juga 6 gitu ya. 6 sampai ke bawah 6. Ini ada 7 ya, teman-teman. 61 sampai 67 itu kan dia selisihnya kan dia 6, kemudian 68 sampai 74 dia 6 lagi. Itu harus continue seperti itu terus ya? Enggak, 61-nya itu dihitung juga. Oh. Oke, jadi jadi ini ya. Atau enggak gini deh, biar nggak bingung ya. Nah, dari 61 ya. Dari 61 ke ini tambah 7 berarti ya. Karena kelas kita kan lebarnya ada 7 nih. Oke. Nah, dari sini ya. Terus selanjutnya itu dari 68 tambah 1. 69. Oh iya. Gitu ya. Sorry. Maaf. Bukan tambah 7 tapi tambah 6 ya. Kenapa tambah 6? Karena ini dihitung juga. Ya? Halo? Oh. Oke ya, jadi ini suaranya kayak ada yang gitu ya. Tujuh pintu rumah depan. Mana? Oke, jadi gini ya, teman-teman. Lu mau tahu? Ini tambah 6, ini tambah 1. Kunci mana? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Oke. Balik lagi Iya, ke silakan. Itu jumlah kelas itu kan jumlah orang di dalam kelas itu kan 15 tuh. Iya. Terus bagi sama dengan 3,3 login jadi 4,8. Atau lain? Iya, betul. Oh. Maaf, bukan dibagi ya, tapi kita ngikutin rumus yang ini ya. Kita ngikutin rumus yang ini. Nah, rumusnya ini ya, 1 tambah 3,3 log N. Hasilnya memang 4,8, tapi kita pakai pembulatan yang ke atas. Karena kita mau cari ini nih, Ini kan nggak mungkin kan kalau jumlah kelas itu pecahan kan ya, desimal. Emang hasilnya itu 15 tuh berarti 3,3 gitu ya? Kalau kita mau satu-satu rumus ini nih, 1 tambah 3,3 log N. Pertama kita cari dulu log dari 15. Kan gini ya. Log 15. Log 15 sama dengan segini. Terus kemudian ini kita kali dengan 3,3 gitu ya. Nah, terus kita tambah 1. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk cari frekuensinya berapa ya sebenarnya sih kalau untuk cari frekuensinya kita bisa ngecek dari sini ya, teman-teman, dari datanya. Ini biar gampang, ini saya urutkan dulu ya. Dari nilai kecil ke besar. Iya, benar. Smallest. Oke. Nah, gini ya. Jadi bisa langsung kelihatan gitu dari 61 ke 67 itu ada berapa nih? 1 2 3 4, ada 4 ya? Iya. 4. Nah, gini kan. Dari 68 ke 74. Mana 68? Nih. Nah, ada 4 ya? Iya. 4. Dari 75 81. Mana 75 81? 2. 8.
7581. Oh iya, ada 2, benar ya. Ada yang 2 loncat, Pak. dari 82. Ya? 71 sama 72, 75, 76 nggak ada, Pak. Iya. Iya, memang tidak ada, Mas. Karena ini Oh. data ngacak aja, data random ya. Ini buat kita hitung-hitungan aja ya. Nilai setiap nomor. Iya, ini tadi nilainya acak, tapi ini udah saya urutkan ya. Udah saya urutkan. Oke. Nah, terus kita cari nilai dari 82 ke 88. Nah, ada berapa tuh? Ada 1 ya, kalau yang saya lihat ya. Ada 1, terus kita cari nilai dari 89 ke 95. 89, 95 ada berapa tuh? Ada 4 juga ya. Nah, terus kita cek ya total frekuensi ini berapa. Harusnya sih kalau benar ini sama dengan jumlah sama dengan jumlah banyaknya data. Jadi langsung aja ya kita coba cek. Oke, nah udah. Jumlahnya ada 15, berarti table yang kita bikin ini sudah benar ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya aja nggak apa-apa ya, langsung open mic aja nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung silakan juga nggak apa-apa. Izin tanya, Kak. Iya, silakan. Itu untuk pembulatannya itu apakah mengikuti itu ya, apa, kalau di atas 5 ke atas gitu atau bagaimana? Pembulatan itu loh maksudnya. Enggak. Kalau pembulatan yang ini bahkan ya meskipun ini hasilnya 4,1 itu kita tetap bultingnya ke atas. Kita tetap pembulatan ke atas. Oke ya, teman-teman, karena kalau dari contoh yang saya cek di BMP itu memang tidak ada spesifik aturan pembulatan ya, teman-teman, khususnya untuk di tabel ini ya, tabel frekuensi. Jadi kalau hasilnya desimal itu kita bulatkan ke atas, mau berapapun hasilnya, meskipun hasilnya tuh meskipun hasilnya tuh 4,01 gitu. Nah, itu kita bulatkan jadi 5 tetap. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau masih ada yang bingung. Kak, mau tanya untuk yang ini, untuk dari kelas 1, ini kan aku baru join ya, karena kan aku juga sambil kerja. Mau tanya untuk penentuan dari kelasnya itu yang 1 sampai 5 itu dari ke-nya itu berarti sesuai dengan jumlah ini lebar kelasnya berarti. Oh, maksudnya dari sini ke sini. Betul. Itu berarti dari lebar kelasnya itu ya hitungannya ya. Jadi 61 sampai 67 kan itu 7 kelas. Oke. Iya, betul Mas. Dari 61 ke 67 itu berarti ada 7 data ya. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ada 7. Oke. Untuk mau lanjut ke kelas 2-nya berarti ada selisih 1 ya, Pak ya. Berarti dari 67 mulai startnya dari 68 gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya nanti misal nih entah itu nanti soalnya salah nih. Misalkan di sini kan ke-nya 67 tuh yang di kelas 1. Iya. Nah, untuk yang kelas 2-nya itu nanti darinya 67 itu gimana? Adakah solusinya atau gimana nih? Maaf, boleh diulang pertanyaannya, Mas? Gimana? Dari kelas selanjutnya? Gini, jadi kan semisal kalaupun nanti ada permasalahan, maksudnya entah itu soalnya salah ataupun gimana, misal nih, yang kelas 1 ini kan 61 sampai 67. Iya, betul. Nah, untuk kelas 2-nya nanti kan kalau yang di contohnya Mas itu kan 68. Kalau misalnya itu nanti berubah jadi 67, apakah masih ada penyelesaian atau enggak? Oh, kalau untuk untuk kelas selanjutnya ya jadi gini, Mas.
setiap kelas ya, itu ada yang namanya batas atas dan batas bawah. Nah, gini ya. Jadi misalkan ya kelas ke-1 nih. Kelas ke-1 itu besarnya dari 61 ke 67. Kelas 1 itu dari 61 ke 67. Nah, ini berarti batas bawahnya itu adalah 61. Batas atasnya itu berapa, teman-teman? 67 berarti. 67. Betul, 67. Nah, sekarang untuk kelas kedua itu batas bawahnya berapa? 68. Berapa batas bawahnya? Batas bawahnya 68. 68. Betul. Batas bawahnya itu adalah 68 karena melanjutkan dari batas atas di kelas sebelumnya. Gitu, Mas, maksud saya. Jadi ini juga sama. Ini ada batas atasnya berapa? Ya 74. Itu ya. Oh, oke. Jadi, Terima kasih. ya, jadi kalau tadi pertanyaannya ini mungkin nggak ini 67 juga gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau misalkan ini 67 juga, berarti seharusnya ini bukan 67 tapi 66. Kenapa 66? Karena berarti ya lebar kelasnya berubah, Mas, lebar kelasnya. Lebar kelas itu berubah karena kalau kita hitung-hitung ya, lebar kelas ini bukan hanya berlaku dari dan ke. Oke, dari dan ke itu juga lebarnya 7 ya. Nah, tapi dari kelas 2 ke kelas 1 atau dari kelas 2 ke kelas 3 itu juga jaraknya 7. Dari 61 ke 68 berapa jaraknya? 68 kurang 61, 7 kan? Atau dari 75 ke 82 berapa? 82 kurang 75, 7. Dari 82 ke 89 berapa jaraknya itu? 89 kurang 82 ya. 7. Iya. Kalau misalkan ini adalah 67, berarti lebar kelasnya itu harus berubah. Tidak mungkin ya batas bawah itu sama dengan batas atas dari kelas sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Berarti itu aturan baku ya, Pak? Iya. Iya, selain sebenarnya sih sebenarnya Pak itu tuh lebih ke ini sih, lebih ke apa? Sebenarnya sih bukan aturan. Kalau Bapak nanya aturan bakunya seperti apa tuh, saya masih kurang tahu juga ada aturan baku atau enggak ya. Cuma yang jelas ini adalah pedoman dari statistik ya, yang kita udah hitung di sini nih. Ini antara dua ini dan ini pasti berbeda. Ya, yang kayak saya bilang tadi, istilahnya nih Pak, kalau saya ini ya, kalau saya tuliskan, ini kan kayak ini kan kayak anak kayak tangga kan. Ini berapa tadi? Berapa? 61 sampai 67. Gitu ya. Terus ini 68. 68 sampai berapa tadi? 68 74. Gini ya. Ini 75 sampai berapa? 81. Kan seperti ini istilahnya ya. Gitu jadi. Jadi bukan berarti kelas berikutnya nih harus sama dengan kelas berikut
batas bawah dari kelas berikutnya tuh harus sama seperti batas atas dari kelas sebelumnya gitu. Itu aturannya tidak seperti itu, Pak. Oke ya, teman-teman. Gimana sampai sini masih kurang paham, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi kayaknya saya lihat ada yang angkat tangan ya. Silakan yang mau ditanyakan. Pak, Iya, silakan gimana? itu lebar kelas apa namanya? Hasilnya 6,8. Ini berarti yang 95 kurang 61, terus hasilnya 34. Itu dibagi sama login-nya teh. Iya, jadi gini. Saya balik ke PPT ya. Jadi maaf ya, Pak. Jadi untuk menentukan lebar kelas itu rumusnya ini ya, maksimum kurang minimum dibagi jumlah kelasnya ya, teman-teman. Ya. Maksimum, minimum, jumlah kelas. Jadi 6,8 ini dapatnya dari 34 dibagi dengan 5 dibagi dengan jumlah kelasnya. Ini juga dibulatkan ke atas ya, jadi 7. Jadi seperti ini ya, kurang lebih, teman-teman. Gimana, Mas? Masih kurang paham atau sudah oke? Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sementara saya balik ke sini ya. Iya, silakan. Untuk menentukan jumlah kelas, apakah kita juga bebas tanpa menggunakan tadi kan menggunakan 1 plus 3,3 log ya, log n. Apakah kita juga bisa menentukan jumlah kelasnya sendiri gitu? Nah, ini juga salah satu ini ya. Saya tuh masih belum kalau untuk jumlah kelas kan yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Itu saya tuh tadi udah sempet cari-cari, ada nggak metode lain untuk mencari jumlah kelas gitu. Kalau enggak kita coba aja kan, rumus jumlah kelas. Ada nggak rumus lain selain ini ya? Penentuan jumlah kelas, Pak. Iya, maksudnya ada nggak rumus lain selain ini gitu, 1,33 log n ini? Ada nggak ya? Stargis itu, ini yang ini. Ada nggak ya? Contoh, kayaknya belum ada ya, Mas. Maksudnya tuh saya nggak nemu, atau bisa dibilang belum nemu metode lain untuk nentuin jumlah. Oh, ini ada nih. Coba ya, lihat yang ini ya. Lihat yang ini, jumlah rumus ini kelihatan nggak ya? 2K. Kelihatan dong, please. Open image. Kecil banget. Ini terlihat nggak, teman-teman? Nah, sini aja deh ya. Nih, jadi jumlah kelas menggunakan rumus 2K lebih besar daripada N. Kalau N 30, K 4. Maka jumlah kelas 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti tidak sesuai dengan rumus. Oh, iya. Oke. Oke, jadi jadi seperti ini ya. Maaf tadi yang nanya Mas, siapa namanya Mas? Maaf, yang nanya jumlah kelas tadi itu. Ini saya hapus. Saya, Kak. Saya. Mas Ahmad ya. Oke. Ya. Jadi selain pakai rumus ini, 1 plus 3,3 log N,
itu kita juga bisa pakai rumus ini kayaknya nih. Kita copy aja deh. Copy. Ya, oke. Banget. Kita bisa pakai rumus 2 pangkat K lebih besar daripada N. Oke. Nah, mana? Nggak ke copy. Ini aja deh. Bentar ya. Nah, nih. Oke. Nah, jadi selain pakai rumus ini, kita juga bisa pakai rumus yang namanya 2 pangkat K. 2 pangkat K ini ya, lebih besar daripada N. Nah, maka jumlah kelas sesuai dapat disebut 30 dapat disusun 5 kelas interval. Oh, gini. Nah, kita coba ya. Kita coba bener nggak kelasnya ada 5 gitu kalau pakai rumus ini ya. Kita itu N-nya itu ada 15. Kita N-nya ada 15, berarti 2 coba ya, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Oh enggak, 8 masih lebih kecil daripada 15. Sekarang kalau 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4. Nah, ini ya, 16 itu lebih besar daripada 15. Jadi sebenarnya kita bisa pakai 4 kelas juga ya, tapi kita coba ya kalau pakai 4 kelas ya. Bisa nggak? Kalau pakai 4 kelas berarti lebar kelasnya berubah. Bukan 7, tapi coba ya 34 kita bagi 4. 8,5 dibulatkan ke atas jadi 9. Coba ya. 61 berarti 69. 61 tambah 8 ya. Nah, ini 70. tambah 1 gitu ya, 70 ya. Ya. Ini tambah 8, 7. tambah 8, 8. ini 79. Ini tambah 8. Tambah 8. Ini 8, 8. 96. Ini tambah 8 gitu ya. 96. Bener kan? Lebih 1 Oh, nomor. iya, bener. Bener, kita bisa pakai ini juga berarti. Dapat nih 4 kelasnya. Nah, tuh. Tinggal ininya ya. Ini kalau saya bilang sama lah. 61, 69. Berapa nih? 5. Ini ya, 5. 70, 78. 4. 79, 87. 2. Sisanya 4. Ini ya. Ini totalnya sama nggak 15? Sama. Oh, sama. Iya, oke. Jadi gitu ya, Mas Ahmad. Jadi sebenarnya kita punya lebih dari satu metode untuk menentukan jumlah kelas gitu loh. Kalau kita ngikutin dari BMP itu pakai rumus 1 plus 3,3 log N. Ini namanya tadi apa? Rumus Stargis ya, kalau saya nggak salah. Nah, cuman kita baru tahu tadi juga ada rumus yang lain nih. Ini saya masih kurang tahu ya sumbernya dari mana. Cuman yang jelas saya tunjuk lagi deh. Cuman yang jelas itu ada rumus lain. Ini ya. Nah, ada rumus lain. Rumusnya itu 2 pangkat K lebih besar daripada N. Jadi berapapun N-nya, berapapun ini nih, banyaknya sampel yang kita punya nih, itu kita cari kelasnya itu bisa pakai rumus ini 2 pangkat K. Jadi kalau misalkan kelas kita ada 15, kita cari 2 dipangkatin berapa supaya hasilnya lebih besar daripada 15. Nah, gitu ya. 2 pangkat 4 kan udah dapat nih 16 gitu. Berarti jadi sebenarnya
Ya gimana ya, kalau saya sih ngajarin yang simpel-simpel aja ya. Kalau untuk nyari kelas ya pakai aja rumus ini kok gitu. 2 pangkat K sama dengan N, 2 pangkat A lebih besar deh, 2 pangkat K lebih besar daripada N. Kalau misalkan teman-teman ada yang ribet pakai rumus ini, ya pakai aja yang ini. Ini saya taruh di sebelahnya deh ya. Nah, gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ternyata kalaupun kelasnya 5 itu bisa, kelasnya 4 pun juga ya bisa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau masih ada yang bingung sebelum saya lanjut? Oke ya, jadi ini adalah cara membuat yang namanya table distribusi frekuensi. Ya, silakan yang mau tanya. Rivaldi Kak Rivaldi itu Kak. Iya, silakan Mas. Izin bertanya ya Pak. Iya, Mengenai silakan. Frekuensi, kan itu ada contohnya dari kelas ke-1, 61 sampai 69, terus frekuensinya 5. Nah, frekuensi itu didapatnya dari mana ya Pak ya? Maaf sebelumnya saya baru join. Nggak apa-apa. Oke. Jadi frekuensi itu ya, frekuensi 5. Kenapa ini 5, ini 4 gitu ya. Frekuensi itu tuh didapatnya dari sini Mas. Jadi sebenarnya frekuensi itu kayak gini. Ada berapa banyak mahasiswa yang nilai UAS-nya tuh dari 61 sampai 69. Gitu ya. Ada berapa banyak mahasiswa yang nilai UAS-nya tuh antara 61 sampai 69. Nah, kalau kita lihat di data ini ya, yang nilainya 61 sampai 69 kan cuma ini doang kan? Gitu bukan? Nih. 61, 64, 66, 69. Ya kan? Jadi ada 5 ya. 5 tuh dari sini. Mas Rivaldi. Nah, terus mahasiswa yang nilainya antara 70 sampai 78. Ada berapa di sini? 70, ya, 74, ya, 77, ya, 79 masuk nggak ke sini? Enggak. Berarti kan ada 4. Oke ya. Mahasiswa yang nilainya 79 sampai 87. 79, 83, 91 masuk atau enggak? Tidak, kan begitu ya. Nah, oke. Merah. Terus mahasiswa yang nilainya 88 sampai 96. Nih, ini kan sisanya. Udah. Jadi ada 5, 4, 2, 4. Totalnya berapa? 15, sama ini. Oke. Gimana kira-kira Mas? Masih bingung kah? Udah Pak, udah ngerti. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari rumus 1 tambah 3,3 log N tuh N-nya itu dari jumlah frekuensi yang ada mungkin apa ya? Iya, N-nya itu bukan jumlah frekuensi tapi jumlah apa banyaknya data lah. Banyaknya data. Oh iya. Ada 15. Data yang dari sekian sampai sekian gitu kan mungkin ya? Iya, betul. Oh iya. Siap. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Jadi kalau teman-teman mau pakai rumus itu 1 tambah 3,3 log N itu N-nya itu adalah banyaknya data ya, teman-teman. Ini kan kenapa 15? Karena ya data kita 15. Tapi kalau misalkan nanti saya tambah lagi nih, misalkan 16, 17, nih. Nah, ini berarti N kita jadi ada 20 ya. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya coba lanjut lagi ya, teman-teman. Oke, jadi